Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Apfodia Katarina Pusenkerai, NIM 1703030099, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas B semester 7. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-6, mata kuliah Sosiologi Terapan, dengan judul buku Sosiologi di Usia Internet. Pada bab ini membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu, dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Dimulai dengan melihat alasan mengapa respon terprogram ke internet terbukti sangat sulit untuk dibuat. Di sini ia berpendapat bahwa interdisipliner, sementara kaya vena untuk inovasi dalam penelitian, belum memungkinkan berkembangnya agenda yang jelas. Ini dalam kombinasi dengan kultus baru yang meluas telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dibangun menjadi topik. Kemudian melanjutkan untuk memeriksa situasi internet dalam sosiologi dari sisi lain pagar, melihat berbagai cara yang dilakukan munculnya internet telah membuat para ahli teori menyerukan revisi mendasar pemahaman sosiologis di bidang anti kehidupan sosial. Sosiologi di era internet. Beban berlebih dan dispersi disipliner. Pada tahun 1989, Vincent Mosco menghibur para akademisi dan mahasiswa dengan mengamati hal itu. Komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang bisa dibayangkan. Itu mudah untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya bahan yang tersedia di komputerisasi masyarakat dan penyebaran global media komunikasi. Dengan munculnya internet, kelebihan informasi akademis telah mencapai proporsi yang lebih besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda, menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun, gaya yang mendorong perkalian ini masih sama dengan diidentifikasi oleh Mosco, sifat wacana yang didistribusikan di dalam akademi. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan kita. Maka tepatlah bahwa kita mempelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Namun bagi cendekiawan, ini menyajikan variasi tantangan studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet, kemungkinan besar akan didistribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Bagian pertama munculnya metafora jaringan. Pertama, pendekatan ke jaringan. Titanic telah menjadi metafora untuk industri manusia, kemajuan sejarah, optimisme atau keangkuhan untuk hubungan manusia dengan alam, untuk sistem kelas bahasa Inggris sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang bekerja paling keras di dunia. Dalam teks akademik, sastra populer, reportase media, dan fiksi, representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia, politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki, dari yang paling banyak dekat dan yang paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru tentang diri kita dan dunia di sekitar kita, dan resonansi dari metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan baru. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan
menurut Hart dan Grid menjadi isomorfisme kunci, bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu. Seperti teori sosial Mikhail Foucault, isomorfisme dari abad ke-19 adalah lembaga panotis penjara, itu sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Metafora ilmiah bukan hanya sekedar ornamen linguistik yang bisa jadi dibuang demi deskripsi literal. Metafora sangat penting untuk konsepsi, pengembangan, dan pemeliharaan teori-teori ilmiah dalam berbagai cara. Mereka memberikan konteks linguistik di mana model-model itu yang menjadi dasar penjelasan ilmiah yang disarankan dan dijelaskan. Mereka menyediakan istilah baru untuk kosakata teoretis, khususnya di mana ada celah dalam leksikon, dan mereka mengarahkan ilmuwan menuju yang baru dalam penyelidikan. Metafora bertindak sebagai seperangkat sumber daya yang ilmuwan dan tentu saja non-ilmuwan digunakan untuk mengembangkan strategi penyelidikan dan cara berpikir. Mereka adalah akar dari strategi epistemologis dalam kehidupan nyata dan dalam sains. Saat ini kita menggunakan metafora, misalnya hidup adalah perjalanan, maka ada persyaratan logis tertentu untuk misalnya seorang memiliki tujuan, dapat membuat kemajuan, itulah perjalanan individu, bahwa kita mengikuti jalan kita sendiri dan seterusnya. Metafora mendorong kita untuk melihat pengalaman kita dengan cara yang dibatasi tertentu sebagai berorientasi pada tujuan sebagai tentang gerakan. Yang kedua, metodologi jaringan. Upaya yang paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an, tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah ini sudah teratasi pada 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dengan mengacu pada Radcliffe Brown, mereka fokus perhatian pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktural masyarakat. Untuk Radcliffe Brown, dalam studi tentang struktur sosial, realitas konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi yang benar-benar ada pada saat tertentu, waktu yang menghubungkan manusia tertentu, bentuk-bentuk sosial, jaringan koneksi, dan struktur semacam itu. Jaringan ambil untuk Radcliffe Brown sebuah konstanta. Meskipun khusus untuk kehidupan sosial yang dinamis dari waktu ke waktu, bentuk struktural, spasial, konfigurasi, hubungan relatif statis. Yang ketiga, masyarakat jaringan. Sekarang kita beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan, yaitu memfokuskan analisis mereka pada tingkat makro atau global. Ini adalah bidang studi yang sangat luas, dan itu di luar kewenangan untuk membahas semua pendekatan. Oleh karena itu kita melihat tiga ahli teori, Manuel Castells, dan kolaborasi Hart dan Negri sebagai contoh nyata dari perbedaan pendekatan. Akhirnya melihat pengaruh besar dalam berteori jaringan baru dalam karya Gilles, Deleuze, dan Felix Guattari. Apa ini perlakuan jaringan berbagi dan di mana mereka secara substansial berbeda dari sebelumnya. Teori jaringan adalah komitmen untuk memahami jaringan sebagai yang baru bentuk tatanan sosial, bukan seperti pada contoh sebelumnya, metode untuk mengungkapkan tatanan sosial yang ada. Untuk Castells dan Hart dan Negri, jaringan adalah bentuk tatanan baru yang muncul dari pergaulan manusia ketika yang diberlakukan di panggung global.
Menurut Chasters, kekuatan sebagai ozon ada salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim. Bagian kedua, internet sebagai media. Pada bab terakhir ini mengeksplorasi gagasan bahwa internet dalam istilah Deleuzian adalah ruang lurik. Ini ada dalam literatur sosiologi media, budaya studi dan studi komunikasi yang memiliki implikasi dari striations yang paling baik dijelajahi. Bagi ahli teori media, internet dikonstruksikan sebagai teknologi politik yang lokus kekuasaannya merupakan tantangan yang dihadirkannya bentuk dan institusi media massa tradisional. Tidak lama setelah internet merayap ke radar akademis dan kebijakan, media baru sedang digembar-gemborkan sebagai intervensi potensial dalam menangani defisit demokrasi barat, kesenjangan antara persyaratan demokrasi partisipasi publik dan realitas politik sebagai besar apatis dan populasi pemilih terlupa. Pemahaman yang bisa dibawa oleh internet tentang revitalisasi ruang publik yang sakit diterima dengan baik, oposisional seperti dalam wacana politik yang mapan. Begitu internet mulai terwujud sebagai satu set relay dan link antara jaringan komputer yang berbeda, itu menghasilkan luas dan harapan-harapan kebangkitan ranah publik dalam mode orang banyak yang berjejaring, memiliki sarana sendiri komunikasi, terbebas dari tirani penyiaran, akan meningkat menantang ranah publik palsu di televisi dan pers. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang perspektif utama tentang apa yang disebut kemiskinan informasi dan argumen bahwa pendekatan berbasis kebijakan telah mengadopsi formula untuk menghitung ini yang mana menghasilkan gambar yang terdistorsi dari masalah tersebut. Kemudian melanjutkan untuk melihat jurusan teori seputar pengaruh internet pada partisipasi sipil. Sebelumnya diakhiri dengan pemeriksaan sifat interaktivitas online. Bagian ini akan merangkum temuan-temuan melalui suatu pertimbangan tentang peran media dalam masyarakat kontemporer. Di sini kita akan melihat bahwa anakronisme mendasar seperti halnya internet diposisikan dalam wacana ilmiah sebagai penerus jurnalistik. Keempat, perkebunan. Sebaliknya adalah media yang diperlukan dalam konteks yang sensitif untuk praktik media yang membumi dan konfigurasi kekuasaan historis. Kesimpulan bab ini membahas organisasi sosial dunia maya dalam kaitannya dengan tema identitas dan komunitas, cara diri dikembangkan online dan cara kita mengatur diri kita sendiri serta mengordinasikan tindakan dan opini di internet. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan internet dan komunitas, seperti yang telah kita lihat dilatar belakangi oleh transformasi dari penekanan dalam studi komunitas dari komunitas sebagai lingkungan kepada komunitas sebagai asosiasi sukarela yang terutama bersifat afektif alam. Hal ini sejalan dengan peningkatan penekanan pada identitas diri sebagai setara sukarela, seperti yang dicatat di bunting. Identitas pribadi telah disusun kembali, terutama dalam hal kebutuhan emosional, dan dipisahkan dari konsep seperti kelas, keyakinan, atau kebangsaan. Kekuatan retoris tumpang tindih antara gagasan terapis ini, individu sebagai makhluk otonom yang menentukan dirinya sendiri, yang satu-satunya pilihan referensi adalah kebutuhan emosionalnya, dan libertarian ideologi internet
sangat berperan dalam popularitas pendekatan budaya siber ke internet sebagai ruang sosial. Namun, wacana ini diri sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai melampaui ruang dan waktu. Jauh lebih umum, lingkup menemukan poin pengucapannya di berbagai arena akademik, politik, kebijakan, dan debat populer. Pengertian globalisasi sebagai kekuatan moral daripada ekonomi, sejauh mana perdebatan tentang identitas kembali dikategorikan sebagai perdebatan tentang gaya hidup, individualisasi masalah sosial, menjadi wacana pilihan dan inklusi. Semua rekapitulasi dan pertahankan gagasan individual tentang diri ini. Jadi meskipun para ahli teori telah melihat internet membutuhkan perubahan penekanan, perubahan ini sudah mapan dalam wacana akademis sebelum internet menjadi topik perdebatan dan argumen ilmiah. Itulah materi yang saya jelaskan terkait sosiologi di usia internet. Terima kasih.